Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Namun sebelum kita belajar, mari bersama dulu kita membaca doa sebelum belajar. Semua angkat tangannya, kita berdoa ya. Oke, berdoa kita mulai. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan mudahkanlah pemahaman kami. Amin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Nah, anak-anakku sekalian, soleh dan soleha. Jadi hari ini materi pelajaran akidah akhlak kita adalah qada dan qadar ya. Namun sebelum ibu guru lanjutkan materinya, ibu guru nanti akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang qada dan qadar. Jadi anak-anakku sekalian, mari kita menyimak video ini. Sambil menyimak videonya, ibu guru akan menjelaskan bagaimana, apa sih qada itu. Atau ada yang tahu apa qada itu? Siapa yang bisa mengangkat tangannya? Apa qada itu? Masih ada yang mengingat apa qada? Apa pengertian daripada qada? Ada? Kemudian qadar? Nah, oke. Kalau belum ada yang tahu pengertiannya, mari kita simak video ini sambil kita memperhatikan baik-baik materi demi materi. Oke? Semua duduk anak soleh, mari kita lihat videonya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kali ini kita akan membahas iman kepada qada dan qadar. Sebelumnya kita akan mengenal dan mengulang kembali tentang rukun iman. Ada berapa anak-anak? Rukun iman ada berapa? 6. Iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Pembahasan kali ini adalah rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada. Nah sekarang, iman kepada qada dan qadar itu masuk ke dalam rukun iman yang keberapa? Masuk ke dalam rukun iman yang ke-6. Nah, rukun iman yang ke-6 inilah yang akan kita bahas di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi videonya. Oke. Qada dan qadar. Anak yang soleh dan solehah, pernahkah anak-anak membayangkan kenapa anak-anak lahir di Indonesia, bukan lahir di Jepang misalnya, bukan lahir di Korea misalnya? Pernahkah anak-anak berpikir kenapa saya lahir dari orang tua yang saat ini, bukan lahir jadi anaknya presiden misalnya? Anak yang soleh dan solehah itu merupakan qada, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akan bahas apa pengertian qada dan apa pengertian qadar. Secara bahasa, qada adalah hukum, artinya ya, qada artinya hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan Allah. Secara istilah, qada artinya ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai
sesuai dengan kehendaknya. Jadi anak-anak sebelum lahir ke dunia itu sudah ditetapkan oleh Allah terlebih dahulu bahwa anak-anak akan lahir dari orang tua yang sakti. Gitu. Pengertian qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, dan hubungan. Secara istilah, qadar adalah perwujudan dari qadha atau ketetapan Allah. Iman kepada qadha dan Di qadar atas ya. yaitu Samuan, meyakini silakan ke hati depan. bahwa semua yang terjadi Pelan-pelan. atas makhluk ini, atas diri kita, diri Yanda, diri anak-anak, merupakan ketentuan, ketetapan, dan kehendak Sorot dari yang depan. Allah. Lalu apa hubungan qadha dan qadar? Hubungan qadha dan qadar merupakan diibaratkan Qadar dan qadar memiliki seperti hubungan yang rencana. Coba. Itu rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Di qadha itu rencananya, sedangkan qadar itu adalah apa yang sudah terjadi. Anak soleh. Jadi perhatikan dulu ya. Jadi qadar itu adalah rencananya. Sedangkan qadar itu adalah perwujudan atau kenyataan yang sudah terjadi. Jadi sekarang diulang. Qadar itu diibaratkan rencananya, sedangkan qadar itu adalah perwujudan atau kenyataan yang sudah yang terjadi. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan membahas contoh qadha. Sekarang Yang contoh pertama, qadar. adanya pergantian siang dan malam. Siang dan malam merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adanya kematian setiap makhluk. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Namun kapan dan di mana seseorang itu mati tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali Allah. Yang ketiga, perputaran bumi, bulan, dan planet pada porosnya. Anak yang soleh dan solehah. Yang keempat adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Itulah anak-anak semuanya contoh dari qadha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lewatkan dulu iklannya ya. Biarkan iklan lewat. Kita akan lanjut setelah ini. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan kembali. Selanjutnya kita akan Jadi membahas jangan ada yang contoh panik. qadar. Contoh Sekarang kita qadar tetap fokus ya. itu jika anak-anak menginginkan juara kelas, Nah jika ingin juara kelas harus belajar dengan sungguh-sungguh dalam qadarnya Allah. maka yang ditempuh anak-anak harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak ada orang yang bermalas-malasan, tidak mau belajar, nilainya jadi bagus. Ya. Maka menginginkan nilai yang bagus harus belajar dengan sungguh-sungguh. Contoh yang kedua, jika ingin Kita sukses. maka harus berusaha dengan tekun. Contoh yang ketiga, jika ingin tercapai cita-citanya harus rajin berdoa, pantang menyerah. Seperti tadi yang kita lakukan ya. Anak-anak ingin jadi dokter misalnya, harus rajin belajar, rajin berdoa, meraih cita-citanya supaya jadi dokter. Ingin jadi desainer misalnya, Konsentrasi ya. ingin Kita jadi konsentrasi ya. pengusaha misalnya, maka cita-cita itu harus diiringi dengan rajin berdoa dan pantang. Silakan minum. Kalau haus silakan minum. Contoh selanjutnya, jika anak-anak ingin Jika ingin
itu adalah Selanjutnya, ya. qadar disebut dengan takdir. Togok, kalau bahasa Bugisnya itu togok, ya togok pak, takdir pak, ya. Pembagian takdir ada dua. Ada takdir Takdir mutlak mikro dan takdir mutlak. Saya jelaskan ya. Takdir mikro adalah takdir yang tidak bisa berubah. Takdir yang tidak bisa berubah. Misalnya lahir Dari suku apa? Orang tua dari siapa? Misalnya pengen lahir dari suku Sunda, tidak bisa karena anak-anak sudah terjadi lahir dari suku Jawa. Suku Bugis. Orang Ya, tua dari tidak bisa. siapa? Nggak bisa milih ini. Ya. Bukan ganti orang tua deh. Iya, tidak bisa. Yang bodoh, Orang yang bodoh bisa pandai jika dia belajar dan berdoa. anak-anak yang soleh dan soleha, lalu kita bisa mengambil hikmah Nah, sekarang hikmah kepada qada dan qadarnya kepada Allah. qada dan qadar. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa keputusan hanya Keputusan berada di tangan Allah, jadi tidak ada kehendak yang kita, kedua, ya. meningkatkan ketakwaan. Sabar Yang dalam ketiga, menghadapi sabar cobaan dalam dan menghadapi ujian. cobaan dan ujian. Yang keempat, mendorong manusia Manusia untuk untuk berikhtiar berikhtiar dan dan berdoa. berdoa. Yang Kemudian kelima, ya, tidak mudah tidak mudah putus putus asa. Oke. Kemudian, bagaimanakah sikap kita sebagai Sikap seorang beriman kepada qada dan yang qadar. beriman kepada qadar dan qadar? Harus Kita sabar dalam menghadapi ujiannya menghadapi ujian Allah Allah. Subhanahu Kedua, wa ta'ala. tidak putus asa dalam menerima ketentuan Allah. Yang ketiga, Mendorong manusia untuk berikhtiar dan berdoa dalam meraih cita-cita. Nah, anak yang soleh dan soleha, demikian pembahasan kita hari ini, pembahasan singkat tentang qadar dan qadar. Nah, anak-anakku sekalian, inilah pembahasan qada dan qadar untuk pertemuan kali ini, sehingga bisa ibu guru simpulkan bahwa qada dan qadarnya Allah itu telah ditetapkan sejak zaman azali, yaitu zaman dimana sebelum alam ini terwujud. Kemudian qada adalah ketentuannya dan ketetapan Allah, sebagai qadar adalah ketentuan atau ketetapan Allah kepada makhluk. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah dan oleh manusia dengan usaha atau ikhtiar dan doa. Kemudian takdir mubram, takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia, seperti apa tadi? Jenis kelamin, ya, suku, jenis kelahiran dan kematian. Kemudian sudah ada tadi hikmahnya. Sudah kita tahu semua apa manfaatnya beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu Guru untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.